Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Ayu Dewi Lestari. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Oh ya, di sini saya akan membahas mengenai retorika. Pasti kalian masih banyak kan yang belum paham tentang apa itu retorika. Nah, pas banget. Di sini kita akan membahas mengenai retorika. Tetapi sebelumnya, saya akan lebih membahas mengenai retorika Aristoteles. Dari awal, saya sudah banyak mengucapkan kata-kata retorika. Jadi, apa itu retorika? Retorika secara umum berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik. Juga dari kata retorika yang berarti ilmu berbicara. Ilmu yang bersifat rasional, empiris, akumulatif, dan juga dapat diartikan sebagai seni menggunakan bahasa secara efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai retorika Aristoteles. Jadi, Aristoteles itu siapa? Aristoteles itu adalah salah satu murid Plato, filsuf yang terkenal pada zaman Yunani kuno. Aristoteles juga berpendapat bahwa retorika itu bersifat netral. Maksudnya adalah orator itu sendiri memiliki tujuan yang baik atau bahkan sebaliknya, menyebarkan omongan-omongan yang hanya dusta belaka. Aristoteles juga percaya bahwa moralitas adalah yang paling utama dalam retorika. Retorika akan sukses ketika memenuhi dua unsur, yaitu kebijaksanaan atau wisdom dan kemampuan dalam mengolah kata-kata atau eloquence. Kemudian Aristoteles juga menyebutkan tentang 3 klasifikasi kondisi audiens dalam studi retorika. Yang pertama adalah courtroom speaking atau berbicara di ruang sidang. Contohnya dilihat dari situasi ketika hakim sedang menimbang atau memutuskan tersangka bersalah atau tidak bersalah di dalam suatu sidang peradilan tersebut. Ketika seorang penuntut dan pembela beradu argumentasi dalam persidangan tersebut, maka mereka telah melakukan judicial rhetoric. Selanjutnya yang kedua adalah political speaking, yang bertujuan untuk mempengaruhi legislator atau pemilih untuk ikut serta dalam pilihan politik tertentu. Dan yang ketiga adalah ceremonial speaking, di mana yang dilakukan adalah upaya untuk mendapatkan sanjungan atau menyalahkan pihak lain guna mendapatkan perhatian dari khalayak. Ada juga dasar-dasar retorika menurut Aristoteles, yaitu yang pertama, retorika erat hubungannya dengan moral karena harus mengemukakan sesuatu yang benar. Kebenaran tersebut menjadi landasan retorika yang sejati. Nah, yang kedua, metode retorikanya mendasarkan diri pada analitika, yakni meneliti sebagai argumentasi dari proposisi yang benar, dan dialektika yaitu meneliti analitika dari proposisi yang dirangkum kebenarannya. Analitika dan dialektika ini pada perkembangannya disebut dengan logika. Inti dari logika sendiri adalah silogisme, yaitu cara memperoleh kesimpulan dari proposisi untuk meraih kebenaran. Yang ketiga, retorika sebagai sesuatu yang inheren yang diresapi semua orang. Dalam upaya mencari kebenaran, dialog menjadi tekniknya. Yang keempat, totalitas suatu pidato mencakup faktor ethos, pathos, dan logos. Ethos sendiri merupakan sumber kredibilitas komunikator atau kesadaran orator yang tampil sebagai pribadi yang dapat dipercaya oleh pendengar. Sedangkan pathos merupakan segi emosional pembicara yang mendasar dan secara implisit terkandung di dalam isi pidato. Selanjutnya adalah logos. Logos mencakup himbauan berdasarkan argumen yang logis. Aristoteles juga membagi pidato menjadi 3 jenis yang sesuai dengan karakteristik pendengarnya, yaitu yang pertama, pidato yudisial atau forensik, yakni pidato mengenai perkara di pengadilan, apa yang telah terjadi dan apa yang tidak pernah terjadi. Pendengarnya yaitu para hakim atau juri dalam
makalah pengadilan tersebut. Yang kedua yaitu pidato deliberatif atau politik, atau dengan nama lain suasoria, yaitu pidato yang berisi nasihat yang disampaikan. Pendengarnya yaitu anggota badan legislatif dan eksekutif. Yang ketiga adalah pidato epidetik atau pidato demonstratif, yaitu pidato-pidato untuk pementasan, upacara-upacara ibadah. Aristoteles juga mengutarakan tentang dua konsep pembuktian logis atau logical proof, yakni etimeme dan example. Etimeme sendiri adalah semacam silogisme yang belum sempurna. Etimeme ini biasanya digunakan dengan tujuan agar halayak menggunakan kerangka logika tertentu, sehingga mereka diberikan ruang untuk menafsirkan dugaan yang digunakan dalam silogisme yang dimaksud oleh orator itu. Pada dasarnya, halayak diarahkan untuk menggunakan cara berpikir yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh orator. Sejauh orasi yang digunakan dapat masuk ke dalam logika halayak tadi, maka pembuktian logis dari orasi yang dilakukan itu akan terasa cukup efektif. Antimeme kemudian diperkuat dengan eksempel atau contoh. Jika antimeme digunakan sebagai pembentuk logika atau kerangka berpikir, maka contoh dipakai untuk memperkuat pembuktian dengan detail contoh-contoh dari pemikiran yang dimaksudkan sebelumnya. Dalam retorika, Aristoteles juga menyebutkan tentang 3 sumber kredibilitas yang baik, yaitu intelligence, karakter, dan goodwill. Yang artinya adalah yang pertama yaitu intelligence atau kecerdasan lebih kepada persoalan kebijaksanaan dan kemampuan dalam berbagi nilai atau kepercayaan antara orator dengan halayaknya. Maksudnya adalah halayak seringkali menilai bahwa orator tersebut cerdas, yang merupakan sejauh mana mereka sepakat atau memiliki kesamaan pemikiran, cara berpikir, atau ide dengan orator tersebut. Orator yang cerdas oleh karenanya mampu menyesuaikan diri atau mampu membaca cara berpikir halayaknya, untuk kemudian disesuaikan dengan cara berpikirnya. Kedua yaitu karakter, lebih kepada citra orator sebagai orang yang baik dan orang yang jujur. Jika seorang orator mampu memiliki citra sebagai orang yang baik dan jujur, apapun kata-kata yang disampaikan dalam orasinya, maka halayak akan cenderung lebih mudah untuk percaya. Begitupun sebaliknya, jika orator yang bersangkutan memiliki citra yang buruk atau yang tidak baik, maka halayak pun akan susah untuk mempercayai kata-kata dari orator tersebut. Yang terakhir yaitu goodwill atau niat baik, adalah penilaian positif yang coba ditularkan oleh orator kepada halayaknya. Seorang orator mungkin mampu memperlihatkan kecerdasannya, menunjukkan karakter kepribadiannya, akan tetapi belum tentu mampu menyentuh hati halayaknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai retorika Aristoteles. Semoga materi ini tuh bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oh ya, kalau kalian mau lebih jelasnya tentang materi ini, kalian bisa buka link di bawah ini ya. Thank you guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.